Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Qala salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat berikutnya dari surah Maryam, yakni pada ayat yang keberapa? 46. Allah Azza wa Jalla berfirman, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Maka Azar, ayah Ibrahim, berkata, apakah engkau benci terhadap sembahanku wahai Ibrahim? La illam tantahi, jika engkau tidak berhenti, la arjumannak, maka saya akan melemparimu dengan tuduhan-tuduhan, dengan celaan-celaan. Wahjurni maliya, dan jauhilah saya untuk selamanya. Nah, jadi ini adalah jawaban dari ayah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam setelah beliau mendakwahi ayahandanya dengan berbagai macam hujjah yang telah disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya. Nah, Nabi Ibrahim mencegah ayahnya dari penyembahan terhadap berhala yang tidak mampu untuk mendengar maupun melihat dan tidak mampu berbuat apa-apa. Nabi Ibrahim mengingatkan ayahandanya akan bahaya makar syaitan dan bahaya siksa Allah jika seseorang itu memperturutkan godaan-godaan syaitan tersebut. Maka ternyata apa yang diharapkan oleh Nabi Ibrahim dari ayahnya itu tidak beliau dapatkan. Jawaban yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim dari ayahandanya itu sangat jauh dari apa yang beliau harapkan. Ayahnya justru berkata, araghibun anta, wahai Ibrahim, apakah engkau benci terhadap sembahan-sembahanku? Araghibun anta an alihati ya Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah engkau benci terhadap sembahan-sembahanku? Maka ini adalah pertanyaan yang bentuknya pernyataan, ya, dari ayah Nabi Ibrahim
yang menunjukkan bahwa dia tidak senang dengan dakwah yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dia langsung memahami bahwasanya Ibrahim ini tidak senang terhadap apa yang disembah oleh ayahnya. Maka selanjutnya ayahnya mendatangkan ancaman. La in lam tantahi, kapan engkau tidak berhenti dari dakwahmu itu? La arjumannak, benar-benar pasti saya akan melemparimu. Wahjurni maliya, dan jauhi saya untuk selamanya. Ujian berat dirasakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Naam. Kalau pamannya Nabi yang kita sebutkan kemarin, walaupun dia tidak menerima dakwah Nabi, dia tidak mengucapkan kalimat-kalimat kasar seperti ini. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat, Abu Talib itu justru mengakui akan kebenaran dakwah Nabi Muhammad. Dia melantunkan bait syair yang masyhur, ya. Laqad dhanantu anna dina Muhammadin khaira dinil bariyati. Sungguh saya mengetahui bahwa agama yang dibawa oleh Muhammad itu adalah agama manusia yang terbaik. Tapi kenapa dia tidak mengikuti? Katanya, laulal malamah, seandainya saya tidak khawatir akan dicerca oleh kaumku, saya akan menerima dakwahnya Muhammad. Berbeda dengan ayah Ibrahim alaihi salatu wassalam, justru langsung menampakkan penentangan besar terhadap Nabi Ibrahim. Dilanjut dengan ancaman. Dan ini adalah merupakan adat kebiasaan orang-orang kufar dan orang-orang musyrikin di hadapan kebenaran. Jika dia sudah tidak mampu untuk membantah kebenaran itu karena hujah-hujah yang kuat yang didatangkan kepadanya, maka jalan terakhir yang dilakukan adalah ancaman. Jelas? Ancaman. Ini dirasakan oleh seluruh pembawa kebenaran, terutama dari kalangan para nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ketika dia mendatangkan hujah-hujah yang kuat di hadapan kaumnya untuk mengajak mereka mentauhidkan Allah dan taat kepada Allah, apa jawaban kaumnya? Qalu ya Nuh qad jadaltana fa aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Mereka berkata, wahai Nuh, kamu itu sudah banyak mendebat kami, sudah banyak bicara dan banyak mendebat kami. Kalau begitu, kata mereka, coba datangkan apa yang kamu sudah janjikan kepada kami, yakni berupa azab. Coba datangkan sekarang, kalau kamu benar. Tantangan, ancaman, cercaan, cemoohan, ini yang dilakukan oleh orang-orang kufar, para penentang kebenaran, di saat tatkala mereka sudah tidak mampu menjawab hujjah orang-orang yang beriman. Nah, lihat ancaman azab terhadap Nabi Ibrahim. La illam tantahi, kalau kamu tidak berhenti wahai Ibrahim. Luar biasa, ya. Disebutkan dalam satu riwayat,
yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya sampai kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau menafsirkan ayat ini, kata Ibnu Abbas, yakni in kunta la turidu ibadataha wa la tardaha fantahi an sabbiha wa syatmiha wa aibiha fa innaka illam tantahi an dhalik iqtasastu minka wa syatamtuka wa sababtuka. Kata Ibn Abbas, makna daripada ayat ini yaitu jika engkau wahai Ibrahim tidak mau menyembahnya, tidak mau menyembah berhala-berhala itu, dan engkau tidak meridainya, kamu tidak suka kepadanya, maka minimal fantahi an sabbiha wa syatmiha wa aibiha, kamu harus berhenti dari mencelanya, mencercanya, dan menyebutkan aib-aibnya. Ya. Dan ini adalah hujah semua penentang kebenaran, jamaah sekalian. Ketika mereka tidak mampu melawan kebenaran tersebut dengan hujah-hujahnya, maka ini langsung, kalau kamu memang tidak suka, tidak usah kamu lakukan. Kalau kamu tidak mau, tidak usah kamu ikut. Yang penting diam, jangan banyak bicara. Jangan mencerca sembahan-sembahan kami. Padahal Nabi Ibrahim tidak mencerca, ya. Kalau di zaman kita mungkin sudah disebut dengan ujaran kebencian ini. Padahal Nabi Ibrahim tidak mencerca. Nabi Ibrahim hanya berusaha untuk menggugah hati nurani ayahnya yang selama ini diliputi dengan kegelapan, kesyirikan kepada Allah. Apa kata Nabi Ibrahim kemarin? Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak mampu mencukupimu dengan sesuatu apapun? Kalimat ini yang ditanggapi oleh ayah Nabi Ibrahim. Ibrahim mencela sembahan saya. Nah, berhenti engkau dari mencercanya, mencelanya. Fa innaka illam tantahi an dzalik, Ibrahim, kalau kamu tidak berhenti dari melakukan hal tersebut, iktasastu minka, saya akan menuntut balas kepadamu. Qisas sebagai bentuk pembelaan terhadap apa? Terhadap Tuhan-Tuhannya yang dianggap Ibrahim itu mencercanya. Qisasnya dalam bentuk apa? Saya akan mencela kamu juga. Saya juga akan mencerca kamu. Nah, ini dalam ucapannya la arjumannak, saya akan merajam kamu. Asal daripada rajam kita dalam melempari, ya. Tapi ditafsirkan oleh Ibn Abbas di sini, melempari di sini maksudnya melemparinya dengan celaan, dengan cercaan juga. Seperti itu. Ala kulli hal, dari ayat yang ke-46 di sini nampak jelas bagi kita ikhwani fillah bahwasanya ayahanda Nabi Ibrahim benar-benar menentang dakwah Nabi Ibrahim secara terang-terangan. Bahkan sudah mengancam, kalau kamu tidak berhenti, saya akan menuntut balas terhadap perbuatanmu ini. Nah, kemudian kata Allah pada ayat berikutnya,
qala salamun alaik sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Ibrahim berkata, Ibrahim menjawab tantangan ayahnya, salamun alaik, semoga keselamatan atasmu wahai ayahku. Ini adalah jawaban yang paling tepat diarahkan kepada orang yang bodoh dan menentang. Paham? Bodoh lagi menentang. Hanya ini ucapan yang pantas kita ucapkan kepada mereka. Setelah disampaikan hujjah, disampaikan dalil, disampaikan kebenaran kepadanya, dengan kebodohannya terhadap kebenaran dia menentang, maka ucapkan selamat, selamat ki, salamun alaik, keselamatan atasmu wahai ayahku. Dan ini yang dianjurkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan ini pelajaran penting bagi kita jemaah sekalian ya. Dalam menyampaikan suatu kebenaran, kewajiban kita itu adalah menyampaikan dengan hujjah yang jelas, yang benar, dengan dalil dari kitabullah dan sunnah. Diterima atau tidak, itu urusan mereka. Paham? Bukan urusan kita. Nah, ketika mereka menentang, disinilah kita harus mengucapkan salamun alaik. Paham? Perhatikan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam surah Al-Furqan, menyebutkan ciri dan sifat orang-orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan orang-orang yang beriman itu jika mereka ditentang, jika mereka ditentang atau ditantang oleh al-jahilun, orang-orang jahil. Siapa orang jahil jamaah sekalian? Semua orang yang tidak mampu memandang suatu kebenaran itu adalah kebenaran dan kebatilan itu adalah kebatilan, itu jahil. Makanya sebelum datangnya Islam itu disebut dengan apa? Masyarakat jahiliyah. Bukan artinya jahil mereka itu bodoh, buta huruf, ya. Jangankan membaca, pakai celana saja tidak tahu. Bukan. Mereka adalah orang-orang cerdas, cendekiawan, hebat, sampai pada puncak kehebatan sastra Arab mereka miliki. Tapi dikatakan mereka masyarakat jahiliyah. Kenapa? Tidak mampu memandang suatu kebenaran itu adalah kebenaran, kebatilan itu adalah kebatilan. Ini hakikat kejahilan. Orang yang beriman bagaimana ikhwani fillah? Kata Allah, wa idza khatabahumul jahilun, jika mereka itu ditentang oleh orang-orang jahil, apa sikapnya? Qalu, justru orang beriman itu berkata salama, selamat. Itu ciri orang-orang yang beriman. Ucapan selamat yang disampaikan. Kalau sudah disampaikan kebenaran, justru mereka menentang, mau berdebat. Apa yang dikatakan? Assalamualaikum. Tinggalkan. Lihat Nabi Ibrahim, beliau adalah Nabi, beliau adalah Rasul, beliau adalah orang yang paling hebat dalam menegakkan tauhid. Ketika sudah menyampaikan hujjah-hujjah kepada ayahnya, ayahnya menentang, apa katanya? Salamun alaik, keselamatan atasmu wahai ayahku. Anehnya sekarang banyak orang yang merasa dirinya lebih hebat dari Nabi Ibrahim, terutama di medsos. Sengaja memancing di air keruh, ya. Buat status, bikin pernyataan di Facebook dan sebagainya,
Setelah itu muncul orang-orang pada komen, pro dan kontra. Akhirnya ini yang dibantah satu persatu seolah-olah dia adalah Syekhul Islam. Subhanallah. Orang-orang yang beriman itu faham betul bahwa tugas dan fungsinya itu adalah sekedar menyampaikan kebenaran. Diterima atau tidaknya itu sudah di luar kemampuannya. Jelas ya, ikhwah? Ya, ini yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Banyak orang yang tidak sadar akan perkara ini. Lihat Nabi Ibrahim saja. Jawabannya kepada orang yang jahil dan menentang adalah salama. Semoga kamu selamat. Nah, artinya apa? Semoga suatu saat nanti kamu mendapatkan apa? Hidayah dan mendapatkan keselamatan. Nah, kalau ini tidak kita sadari jamaah sekalian, pasti terjadi banyak sekali kekacauan, pertengkaran, pertentangan, dan yang lain sebagainya, yang pada akhirnya sedikit pun tidak mengangkat derajat tauhid dan orang-orang yang bertauhid, justru merendahkan dakwah tauhid dan sunnah. Terlebih lagi ketika orang yang baru belajar kemudian sudah mulai mau melakukan perdebatan. Pernah saya ditanya ya oleh salah seorang ikhwah di chat ya, lewat chat, Ustaz, bagaimana hukumnya ya kita itu melakukan apa, mendebat ahlul bid'ah di grup-grup mereka. Wah, jadi hebat ini ikhwah ini, dia masuk di grup-grup ahlul bid'ah kemudian dia mau mendebat mereka. Saya katakan ya akhi, tugas kita adalah menyampaikan kebenaran, bukan untuk berdebat. Ya. Terlebih lagi mendebat ahlul bid'ah itu bukan apa? Bukan tugas kita, bukan ranah kita. Itu adalah ranahnya para ulama kita. Orang-orang yang mumpuni ilmunya, membahas kitab-kitab ahlul bid'ah, kemudian keluarkan bantahan-bantahan untuk mereka, sehingga apa? Ahlus sunnah selamat dari syubhatnya. Itu tugasnya para ulama. Kita penuntut ilmu mau mengambil tugas para ulama, ini yang bahaya ini. Dan ini yang banyak membuat kekacauan. Ingat, antum sampaikan sesuai dengan keilmuan yang antum ketahui dari kebenaran dengan dalil-dalil yang jelas. Itu saja. Setelah itu ada yang menentang, salama. Salama ki. Tidak usah dilayani, jangan diladeni. Itu yang diperintahkan dalam agama kita. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Saya ingatkan ikhwani fillah, jangan bergampangan di dalam perkara mendebat orang-orang kufar, ahlul batil, ahlul bid'ah, ahlul syirk. Jangan bergampangan di dalam mendebat mereka, karena itu tidak akan mendatangkan pada diri kita kecuali menjadikan hati kita semakin keras. Nah, dan ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Lihat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, tidak dilayani tantangan ayahnya. Katakan saja salamun alaik. Nah, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, wa makna qauli Ibrahim li abihi salamun alaik, yakni amma ana fala yanaluka minni makruh wala adha, wa dzalika li hurmatil abawa, li hurmatil ubuwah. Makna dari ucapan Ibrahim terhadap ayahnya salamun alaik,
keselamatan atasmu wahai ayahku, yakni adapun saya, maka sama sekali saya tidak merasakan ada kebencian di dalam hatiku terhadapmu wahai ayahku. Dan tidak pula merencanakan suatu gangguan, suatu kejelekan terhadapmu, tidak. Kenapa? Hal itu karena hurmah, ya, kehormatan seorang ayah. Artinya saya tidak akan menentangmu, saya tidak akan melawanmu, saya tidak akan membencimu. Ya, membenci sebagai apa? Sebagai seorang ayah, ya. Dan saya tidak akan membalas apa yang kamu lakukan wahai ayahku. Itu semua disebabkan karena apa? Kehormatan seorang ayah, kemuliaan seorang ayah. Nah, setelah diucapkan salamun alaik, Nabi Ibrahim berkata, sa'astaghfiru laka rabbi, saya akan memintakan ampun untukmu wahai ayahku kepada Tuhanku. Innahu kana bi hafiyya, sungguh dialah Allah zat yang senantiasa berbuat baik terhadapku, berlemah lembut terhadapku. Nah, di sini Nabi Ibrahim berkata, saya akan doakan engkau wahai ayahku agar engkau diampuni oleh Allah. Ini sama dengan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap pamannya. Pamannya meninggal di atas agama kesyirikan. Apa kata Nabi? Wallahi ya am, demi Allah wahai pamanku, la astaghfirannaka laka ma lam unha ank. Benar-benar saya akan mintakan ampun untukmu kepada Allah selama saya tidak dilarang. Ternyata Nabi Ibrahim juga seperti itu terhadap ayahnya. Jelas ayahnya menentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak melawan. Bahkan Nabi Ibrahim janji, saya akan mintakan ampun untukmu wahai ayahku. Nah, hanya bedanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengucapkan itu setelah meninggalnya pamannya. Ya. Akhirnya datang teguran dari Allah langsung dari langit. Maka nalin nabi, tidak pantas bagi seorang nabi, walladzina amanu, dan orang yang beriman, ayyastaghfiru lil musyrikin, memintakan istighfar, memohonkan ampun terhadap orang-orang yang meninggal di atas kesyirikan. Walau kanu uli qurba, walaupun mereka itu kerabat dekatnya. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum min ashabil jahim, setelah jelas bagi mereka bahwa mereka itu pasti menjadi penduduk neraka jahanam. Artinya meninggal di atas kesyirikan dan kekafiran. Tidak boleh didoakan. Kalau Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berjanji akan memintakan ampun untuk ayahnya di saat ayahnya masih hidup. Ya. Bagaimana yang seperti ini jamaah sekalian? Ingat, mendoakan orang kafir, orang musyrik di saat tatkala dia masih hidup itu tidak terlarang secara asalnya. Mendoakan dengan apa? Mendoakan supaya mendapatkan hidayah. Paham? Iya. Mendoakan supaya mendapatkan hidayah. Kenapa? Selama dia masih hidup, pintu hidayah belum tertutup. Paham ya? Jadi mendoakan hidayah boleh. Tapi kalau mendoakan semoga kamu selamat dunia akhirat, tidak boleh. Makanya Nabi SAW bersabda dalam haditsnya, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Jangan kalian memulai orang Yahudi dan Nasara mengucapkan salam untuk mereka. Jangan. Karena mengucapkan salam kepada mereka itu artinya mendoakan keselamatan. Apa aja mau selamat.
Kalau mereka berada di atas kekufuran kepada Allah. Tapi kata Nabi, kalau mereka memberi salam kepada kalian, apa yang kita jawab? Faqulu, ucapkan wa alaikum, kalian juga. Nah sekarang ayahanda Nabi Ibrahim di sini meminta, ya, berjanji, saya akan mintakan ampun untukmu. Nah, apa maksud daripada ucapan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ini? Naam, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, sa'astaghfiru laka rabbi ay walakin sa'as'alullah ta'ala fika ay yahdiyaka wa yaghfira dzambak. Saya akan mintakan ampun untukmu kepada Tuhanku. Maksudnya adalah, akan tetapi saya akan tetap minta kepada Allah Ta'ala terhadap engkau, wahai ayahku, agar Allah memberikan petunjuk kepadamu sehingga Allah mengampuni dosa-dosamu. Kenapa jemaah sekalian? Karena orang-orang yang mendapatkan hidayah, menerima Islam, menerima tauhid, itu otomatis dosa-dosanya yang telah berlalu diampunkan oleh Allah. Sebanyak apapun, sebesar apapun. Jelas ya? Maka dari itu seorang sahabat Nabi, saya lupa namanya, ketika dia mau masuk Islam, dia persyaratkan kepada Nabi, ya Muhammad, saya akan bersyahadat, saya akan menerima Islam, tapi dengan syarat. Kata Nabi, apa syaratnya? Dengan syarat Allah mengampuni semua dosa-dosa saya yang telah berlalu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ama ta'lam anna al-Islam tahdimu ma qablahu?" Tidakkah kamu tahu bahwa Islam itu, ya, menghancurkan, menghapuskan semua dosa yang telah berlalu? Artinya apa? Tidak perlu kamu persyaratkan. Ketika kamu sudah menerima Islam, otomatis terhapus. Ini yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim terhadap ayahnya di sini. Paham? Ini yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sa'astaghfiru laka rabbi. Saya akan mintakan ampun untukmu kepada Rabbku. Artinya apa? Saya akan mintakan hidayah. Sehingga Allah dengan hidayah itu, setelah engkau mendapatkan hidayah, Allah akan menghapuskan dosa-dosamu, hai ayahku. Nah, tapi sayang, apa yang diharapkan oleh Nabi Ibrahim tidak terjadi. Jelas ya? Nabi Ibrahim berkata, innahu kana bi hafiyya. Sungguh dialah Allah, Tuhanku, zat yang sangat lemah lembut terhadap diriku. Ini disebut dengan apa? Dengan husnudzan billah, berbaik sangka kepada Allah. Coba lihat Nabi Ibrahim, beliau dalam doanya minta ampunan, minta hidayah untuk orang tuanya, dia tutup kalimatnya dengan mengatakan, innahu kana bi hafiyya. Sungguh dialah Allah, Tuhanku, zat yang lemah lembut terhadap diriku. Nah, Nabi Ibrahim yakin betul akan kelembutan Allah terhadap dirinya. Iya, artinya ketika saya minta kepada Allah dengan kelembutan Allah, Allah akan kabulkan doa saya, permintaan saya. Namun jamaah sekalian, tidak seperti apa yang diharapkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, luar biasa dialog antara ayah dengan anak ini. Di dalamnya terkandung hikmah yang luar biasa, ikhwani fillah.
kelembutan seorang anak terhadap ayahnya yang kafir, mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Penentangan seorang ayah tidak dibalas dengan tantangan pula oleh seorang anak, tapi justru Nabi Ibrahim berkata, salamun alaik, keselamatan atasmu wahai ayah. Nah, maka wahai para penuntut ilmu, ambil hikmah di balik kisah ini. Ya, orang-orang yang sementara mengajak ayahnya kepada tauhid, orang-orang yang sementara mengajak ayahnya kepada sunnah, berlemah lembutlah kepada mereka. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, beliau pernah berkata, Asy-Syaikh siapa? Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, beliau pernah berkata, taraffaqu ahlas sunnah fa innakum antum qalilun. Berlemah lembutlah kalian wahai ahlus sunnah, karena sungguh kalian itu adalah kaum yang sangat sedikit sekarang. Kalian itu sedikit. Kalau kalian tidak bisa berlemah lembut, apa yang terjadi? Ya, terlebih lagi kalau yang dihadapi itu adalah orang tua, ayah, ibu, yang sangat kita harapkan dia mendapatkan hidayah. Ketika kita ajak, dia menentang, kita balas juga dengan tantangan, kira-kira apa yang terjadi? Semakin jauh dia dari jalan Allah. Akhirnya muncul label-label tersendiri untuk anaknya. Ya, anak saya itu terlalu keras, tidak tahu dapat ajaran dari mana itu sejak ikut kajian. Kajiannya Ustaz Salman. Padahal apa? Penyampaiannya yang kurang tepat. Penyampaian yang kurang baik. Ya, ingat ikhwah, ini tadi yang kita tekankan betul. Ya, ucapkan selamat terhadap orang-orang jahil. Ingat, tidak ada perlawanan yang paling hebat terhadap orang jahil kecuali diam. Mau dilawan juga orang jahil. Ya. Semakin kita lawan, kita juga ikut jahil. Maka perlawanan yang paling hebat untuk mereka adalah apa? Diam. Tinggalkan. Doakan. Semoga Allah memberikan hidayah. Iya. Iya. Orang tua kita, saudara kita, nah, paman dan bibi kita, tetangga kita, orang-orang yang kita cintai. Ketika dia menentang, ucapkan selamat. Assalamualaikum. Tinggalkan. Nanti beberapa lama lagi dicat lagi. Ya, kirimkan lagi hujah-hujah yang benar. Kalau marah lagi, tinggalkan lagi. Seperti itu ya. Iya. Artinya apa? Bukan hanya sekali dua kali disampaikan hujah, setelah itu salam aki, terserah kamu. Ini juga keliru. Langsung berlepas tangan ya. Tidak seperti itu. Hari ini dia menentang, tinggalkan. Ada kesempatan lagi bisa sampaikan, sampaikan lagi. Ya. Menentang lagi, tinggalkan. Jangan terjatuh di dalam lubang perdebatan. Jelas? Ya, itu yang harus diupayakan bagi setiap muslim dan muslimah, terutama jamaah sekalian, dalam menyampaikan tauhid dan sunnah di zaman kita ini begitu berat. Iya, begitu berat. Semakin besar tantangannya, semakin banyak sekali tantangannya, maka kita harus semakin pandai-pandai. Iya, mencari celah untuk bisa menyampaikan kebenaran ini, sehingga kebenaran ini dianggap kebenaran oleh manusia dan kebatilan itu dianggap sebagai suatu kebatilan oleh manusia. Kemudian di sini jamaah sekalian, pada ayat yang ke-47, naam, pelajaran penting bagi kita, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Ketika dakwah kita ditolak, jangan doakan kejelekan, doakan kebaikan, doakan hidayah untuknya. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika dakwahnya ditolak oleh ayahnya dalam keadaan sedih, tetap dia mengatakan, sa'astaghfirulaka rabbi, saya akan mintakan ampun. Ya.
kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepadamu dan mengampuni seluruh dosa-dosamu. Baik, sekira demikian dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Woi, di bawah. Ya.